Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan Manajemen Laboratorium. Berbicara tentang manajemen laboratorium, kita akan melanjutkan bahasan materi berikutnya, yaitu pengorganisasian laboratorium IPA, atau secara khusus kita berbicara tentang pengorganisasian laboratorium fisika. Outline pada pembahasan pada saat ini, kita nanti akan membahas tentang yang pertama, organisasi laboratorium pendidikan itu apa? Kemudian pengelola laboratorium pendidikan itu siapa? Dan bagaimana pengelolaan laboratorium serta manajemen mutu dari sebuah laboratorium. Dan juga ada sedikit tambahan tentang materi bagaimana pengadaan alat laboratorium IPA itu secara umum. Nah, baik. Pada kesempatan yang pertama, kita akan masuk dalam subpokok bahasan yang pertama, yaitu organisasi laboratorium pendidikan. Berbicara tentang organisasi laboratorium pendidikan, tentunya kita akan membicarakan tentang organisasi yang dalam uraiannya ini adalah suatu pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium di sekolah tersebut. Pemberdayaan dari segala sumber daya itu tentunya harus direncanakan dan juga dilaksanakan secara teratur, sehingga penyelenggaraan laboratorium pendidikan tentunya di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan peranan, fungsi, dan manfaat laboratorium itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang laboratorium secara khusus, yaitu laboratorium pendidikan, bisa jadi laboratorium fisika, laboratorium IPA, atau laboratorium yang lain. Nah, itu tentunya memiliki peranan fungsi dan manfaat laboratorium fisika, IPA, pendidikan dalam upaya untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan juga tujuan dari sekolah. Keberadaan organisasi dari sebuah laboratorium di sekolah biasanya ditandai dengan adanya kejelasan fungsi dan juga kedudukan laboratorium dalam organisasi sekolah itu, personalia laboratorium, dan manajemen pengelolaan dari laboratorium pendidikan tersebut. Sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang organisasi laboratorium itu apa, ia adalah suatu sistem kerjasama dari sekelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pengorganisasian laboratorium ini bisa meliputi yang pertama tentang pengaturan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan laboratorium, pengadaan alat-alat dan bahan, lalu menjaga kedisiplinan dan keselamatan laboratorium. Biasanya siapa saja yang terlibat? Ini kita bisa mengidentifikasi bahwa orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium sekolah adalah ada kepala sekolah, wakil kurikulum ya, wakil kepala bagian kurikulum, sarana prasarana, koordinator laboratorium itu sendiri bisa jadi kalau IPA ya berarti koordinator laboratorium IPA, kemudian ada laboran dan guru-guru mapel IPA. Nah, sebuah laboratorium umumnya terorganisir dengan baik untuk memastikan operasinya bisa berjalan efisien dan juga efektif. Nah, di mana kalau misalkan kita berbicara tentang bagian umum dari sebuah organisasi laboratorium, ini biasanya kita bagi ya, secara umum kita berbicara tentang laboratorium secara umum. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah manajemen. Bagian ini tentu bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium secara keseluruhan. Dia termasuk yang menganggarkan, yang merencanakan secara strategis, dan juga yang melaporkan kegiatan dari laboratorium itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagian yang membidangi tentang kualitas dan keselamatan ya. Nah, ini bisa jadi adalah bagian dari manajemen mutunya atau K3-nya juga. Nah, ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laboratorium tersebut memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan laboratorium itu dengan aman dan efektif.
Bagian secara umum juga dari sebuah laboratorium adalah sumber daya manusia. Nah, tentunya bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan staf laboratorium, termasuk di dalamnya dalam hal perekrutan, pelatihan, dan juga pengembangan karier. Ada juga yang membidangi tentang peralatan. Nah, biasanya bagian ini spesifik, bertanggung jawab dalam pengadaan alat, pemeliharaan, dan juga perbaikan peralatan laboratorium, serta mengatur jadwal penggunaannya. Nah, ini secara umum laboratorium itu memiliki beberapa bagian. Nah, masih ada beberapa bagian lagi, yaitu kalau misalkan kita berbicara tentang laboratorium analisis atau pengujian, maka ada bagian umum yang membidangi tentang pengelolaan sampel, di mana bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan sampel yang diperoleh dan dihasilkan oleh laboratorium, termasuk di dalamnya tentang penyimpanan, perlindungan, dan juga pembuangan limbah. Nah, pada bagian analisis dan pengujian biasanya jadi satu ya, dia bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis tentunya dan juga pengujian hasil interpretasi data yang didapatkan dari sampel-sampel tersebut untuk bisa menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh laboratorium dan juga yang melakukan pengujian. Nah, analisis dan pengujian ini tentu bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis dan pengujian yang mana diperlukan untuk laboratorium dan nantinya akan dilaporkan atau diinterpretasi oleh bagian yang lain yang bertanggung jawab atas pelaporan hasil analisis dan pengujian serta interpretasi data dan informasi yang dihasilkan oleh laboratorium. Nah, ada satu lagi tambahan kalau misalkan kita berbicara tentang laboratorium pengembangan atau R&D ya, Research and Development. Riset dan pengembangan tentunya ini biasanya berada di bagian yang ada di perusahaan atau di sebuah laboratorium riset gitu ya, di mana bagian ini tentu bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan teknologi baru yang inovatif untuk meningkatkan kinerja dari laboratorium dan hasil kerjanya tersebut. Nah, organisasi laboratorium sekolah itu tentu sedikit berbeda dari yang ada secara umum. Kalau kita berbicara tentang organisasi laboratorium sekolah sendiri, bisa jadi bagiannya beraneka ragam, bermacam-macam, sesuai bagaimana sebuah sekolah itu merumuskan struktur organisasi dari pengelola laboratorium itu sendiri. Dan hal ini kalau misalkan dibandingkan dengan yang ada di perguruan tinggi tentu sedikit berbeda. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang perguruan tinggi, maka manajemen utamanya bukan kepala sekolah, tapi manajemen utamanya adalah ke dekan, kemudian berkoordinasi dengan kepala laboratorium. Nah, kepala laboratorium ini bisa merupakan salah satu saja gitu ya, yang membidangi semua laboratorium pendidikan atau juga kepala laboratorium per laboratorium pendidikan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang IPA terpadu gitu ya, lab IPA terpadu bisa saja berupa kepala laboratorium IPA terpadu, kemudian disusul oleh koordinator-koordinator sendiri yang membidangi fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Bisa juga kepala laboratorium terdiri dari kepala laboratorium fisika, kimia, sesuai jurusannya gitu ya, per jurusan. Nah, itu bermacam-macam. Nah, kalau di sekolah bagaimana? Tentunya pengelola laboratorium di sini yang ada di sekolah ini eh, punya tugas yaitu mengkoordinir semua kegiatan laboratorium, melaksanakan inventarisasi, mengadakan administrasi alat-alat dan fasilitas laboratorium, serta menciptakan suasana akademik laboratorium yang nyaman dan kondusif, yang mana tentunya juga menjamin keselamatan kerja di laboratorium. Nah, agar tugas utamanya itu dapat terlaksana dengan baik, tentunya di sini menurut garis yang ada pada bagian struktur organisasi pengelola laboratorium IPA, ini diambil dari Ari Kunto dan Yuliana tahun 2016. Di sini ya, manajemen utamanya adalah kepala sekolah dan
mempunyai garis koordinasi sesuai dengan struktur organisasi, mulai dari kepala tata usaha, koordinator pengelola laboratorium IPA, guru-guru IPA, ke teknisi laboratorium, dan juga laboran. Nah, garis ini menunjukkan bagaimana struktur dari organisasi tersebut tentunya berkaitan dengan garis kerja atau pembagian tugas masing-masing. Nah, biasanya pengelola laboratorium itu juga akan mengadakan rapat, rapat koordinasi juga gitu ya, dengan semua guru tentunya ya, minimal guru MAPAL. Kalau IPA berarti ya guru IPA. Dalam rangka untuk merencanakan semua kegiatan laboratorium yang bisa dilakukan dengan strategi dan pengaturan pelaksanaan, serta bagaimana mengevaluasi dan juga mengembangkannya. Itu secara idealnya seperti itu, yang harusnya di sekolah organisasi laboratorium itu ditata gitu ya, di mana di situ kalau misalkan ada kepala sekolah, maka kepala sekolah ini memberikan mandat atau memberikan eh, arahan gitu ya kepada seorang kepala laboratorium, yang mana kepala laboratorium ini adalah penanggung jawab dari laboratorium tersebut. Jadi kalau misalkan seperti yang disampaikan di Arikunto ini gitu ya, katakanlah ini adalah koordinator pengelola laboratorium, maka di sini koordinator pengelola ini juga harus yang sebagai penanggung jawab seorang koordinator atau seorang kepala harus menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan laboratoriumnya. Kalau misalkan bidang ilmunya IPA ya harus menguasai tentang itu. Nah, penelitian dari Arifin dan juga Barnawi gitu ya menjelaskan sebenarnya ada dua jalur yang dapat ditempuh untuk menjadi seorang kepala laboratorium. Jadi memang ada struktur bagan yang langsung gitu ya. Setelah kepala sekolah langsung ke kepala laboratoriumnya gitu ya. Kalau di sini di Arikunto sih dituliskan koordinator pengelola ya. Tapi kalau misalkan ada yang membuat bagan langsung ke kepala laboratorium atau sebutan lainnya dari koordinator pengelola itu adalah kepala laboratorium, ada dua jalur yang bisa ditempuh untuk bisa menjadi seorang kepala laboratorium. Yaitu yang pertama adalah eh, jalur guru. Jadi kalau misalkan jalur guru itu tentunya di sini eh, melalui persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Ada yang pertama mungkin pendidikan minimalnya adalah sarjana, kemudian berpengalaman beberapa tahun sudah mengelola praktikum gitu ya sebagai seorang guru, kemudian memiliki sertifikat gitu ya. Biasanya ada sertifikasinya untuk kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari lembaga atau perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga ada jalur yang lain, yaitu jalur kedua, yakni jalur laboran. Jadi dari laboran gitu ya, dari laboran atau teknisi laboratorium bisa juga menjadi seorang koordinator atau kepala laboratorium yang biasanya disyaratkan minimal pendidikannya diploma 3. Ini sempat ya kemarin di pertama kali kita bahas ya, seorang laboran minimal diploma 3. Kemudian berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, memiliki sertifikat juga sebagai pengelola gitu ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kerja atau tugas lain gitu ya yang ada di bagian struktur ini tentunya di sini kalau kita tadi sudah membahas di koordinator atau kepala laboratorium yang memang bertanggung jawab gitu ya, dia berkoordinasi dengan guru bagaimana praktiknya gitu ya dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, maka ada dua bagian yang bertanggung jawab pada koordinator atau kepala laboratorium, yaitu yang pertama adalah teknisi laboratorium, di mana biasanya ia adalah tenaga laboratorium yang membantu kepala laboratorium, terutama dalam mempersiapkan alat dan bahan serta pemeliharaan. Nah, biasanya kualifikasinya untuk teknisi laboratorium sekolah atau madrasah itu sudah ditetapkan dalam sebuah peraturan menteri ya. Sempat saya bahas juga minimal lulusan diploma yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian memiliki sertifikasi teknisi laboratorium dari
badan atau lembaga atau perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Kemudian, eh, bagian yang selanjutnya yang kedua adalah laboran atau kita sering juga sebut sebagai asisten laboratorium. Ada juga yang menyebutnya dengan itu. Laboran ini adalah tenaga laboratorium yang membantu kepala laboratorium, terutama tentunya dalam pengelolaan bahan-bahan dan peralatan. Nah, dia biasanya membantu melayani kegiatan praktikum dan juga mencatat. Pengadministrasinya ini juga ada di laboran. Kualifikasi laboran biasanya juga sudah ada penetapannya, sama dengan pembahasan yang kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Tentunya minimal lulusan diploma yang relevan dengan laboratorium tersebut dan memiliki sertifikat laboran atau laboran sekolah atau madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kita kalau berbicara tentang bagaimana organisasi laboratorium fisika atau IPA dan bagaimana bagan struktur organisasi yang merupakan garis kerja dari organisasi laboratorium itu sendiri. Nah, berbicara tentang organisasi laboratorium, tentu tidak lepas dari bagaimana dan siapa pengelola laboratorium pendidikan. Kalau tadi sudah kita singgung, pengelolanya ya kepala lab atau koordinator lab bersama teknisi dan juga laboran, maka kita nanti di bab selanjutnya, di sub pokok bahasan berikutnya akan membahas tentang pengelola laboratorium pendidikan, di mana tentunya pengelola ini memiliki sebuah peranan penting dalam pengorganisasian laboratorium. Nah, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sementara saya cukupkan demikian di video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.